Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gerakan Sampolawa Official. Baik teman-teman, pada kesempatan podcast kita hari ini kita coba untuk tampil beda, mewujudkan saran dari sahabat-sahabat GSM yang sudah berkomentar di podcast kita bahwa hari ini kita coba untuk mengulas beberapa isi buku. Saran dari sahabat-sahabat GSM tentu saran yang baik. Teman-teman, sahabat-sahabat GSM yang lain yang mengunjungi podcast GSM bisa memberikan saran kira-kira hal-hal apa yang baru yang bisa kita tampilkan di Gerakan Sampolawa Official. Pada kesempatan hari ini saya coba untuk mereview atau membedah dan istilahnya meresensi sebuah isi buku yang teman-teman bisa lihat di depan. Judul bukunya adalah Paradigma Holistik, Dialog Filsafat Sains dan Kehidupan menurut Mula Sadra dan Widyat, yang ditulis oleh Hussein Herianto. Teman-teman bisa mencari buku ini. Saya rekomendasikan buku ini untuk dibaca oleh teman-teman karena ini adalah salah satu buku yang bagus. Saya secara pribadi sangat menyukai buku ini. Saya membelinya itu di tahun 2018. Sudah sekitar hampir 5 tahun. Jadi kurang lebih buku ini saya sangat rekomendasikan untuk teman-teman membacanya. Baik, kita coba untuk sedikit membedah buku ini. Buku ini ditulis oleh Hussein Herianto. Hussein Herianto itu, kalau teman-teman bisa lacak di jejak digitalnya, Hussein Herianto ini adalah salah seorang dosen di Universitas Paramadina yang mengajar di bidang sains, sains dan filsafat. Kita coba untuk mengulas dulu judul buku ini, Paradigma Holistik. Istilah paradigma itu teman-teman bisa searching. Paradigma itu sebenarnya muncul pertama kali diinisiasikan oleh Thomas Kuhn. Teman-teman bisa lihat ada buku Thomas Kuhn yang sangat bagus sekali yang mencoba untuk membedah istilah paradigma, dan sampai hari ini kemudian paradigma itu kita bicarakan sehari-hari dan kita diskusikan. Paradigma holistik atau buku ini sebenarnya secara umum Hussein Herianto ingin menawarkan satu cara pandang baru yang mencoba untuk keluar dari sistem paradigma atau cara pandang yang selama ini kalau kita belajar lebih jauh tentang jejak sejarah perkembangan pengetahuan, ada satu paradigma sesungguhnya yang selama ini mendominasi cara pandang kita, cara berpikir kita, yang kita sebut sebagai paradigma Cartesian atau Newtonian, yang sangat kaku, yang sangat menekankan pada hal-hal yang sifatnya rigid begitu, yang menyebabkan perkembangan pengetahuan yang sampai sekarang bisa kita lihat berkembang begitu. Salah satu kritik dari banyak tokoh itu adalah ketika paradigma Cartesian Newtonian ini berkembang, dia justru menghilangkan sifat makna atau kurangnya atau hilangnya nilai humanisasi dari manusia. Sementara perkembangan ada kondisi di mana sains itu berkembang dengan masif tapi menghilangkan sifat-sifat kemanusiaan atau yang kita sebut sebagai dehumanisasi, sehingga ada upaya dari banyak tokoh mencoba untuk mendekonstruksi nilai-nilai dari saintifik yang coba untuk mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Karena kita lihat bahwa sains berkembang sangat maju, tetapi seperti perang, bom atom, kemudian vaksin dan sebagainya itu kan produk sains, produk perkembangan sains. Tapi satu sisi ada sifat kemenduaan dari sains yang mencoba untuk menawarkan hal yang sebenarnya sangat negatif. Itu sebenarnya yang coba untuk dibaca oleh Hussein Herianto dengan menawarkan paradigma holistik. Paradigma holistik yang ditawarkan oleh Hussein Herianto ini adalah satu paradigma atau cara pandang bagaimana sains itu atau memadukan seluruh cabang pengetahuan, sains, filsafat dan ilmu-ilmu lain seni misalnya, yang memandu jalannya kehidupan manusia tetapi masih dalam rel kehidupan yang menuntut nilai-nilai kemanusiaan, sehingga pengetahuan-pengetahuan yang dulu diserap oleh manusia didekonstruksi. Kalau istilah dekonstruksi ini bisa teman-teman lihat di Derrida. Derrida itu menawarkan konsep dekonstruksi. Nah,
Itu sebenarnya intisari atau mukadimah dari apa yang disampaikan oleh Hussein Herianto dalam bukunya. Selanjutnya teman-teman bisa membuka di bab pertama. Penjelasan pertama yang coba untuk dikedepankan Hussein Herianto bahwa saya coba untuk memadukan dengan pandangannya Thomas Kuhn bahwa paradigma itu sebenarnya dia tidak bisa muncul begitu saja kalau dia tidak mencoba menghancurkan, dalam bahasa kasarnya, menghancurkan paradigma umum yang berkembang lebih awal. Jadi paradigma itu tumbuh karena ada upaya untuk melengsarkan paradigma awal yang berkembang. Misalnya kita bisa, Thomas Kuhn mencoba untuk melihatnya seperti paradigma perkembangan Newtonian Science, bahwa dahulu orang menganggap bahwa bumi itu sebagai pusat alam semesta yang kita sebut sebagai teori geosentris. Beratus-ratus tahun dia dianggap sebagai satu kebenaran. Satu sisi kita bisa tahu bahwa itu karena ditopang oleh institusi gereja dengan kebenaran tunggalnya, sehingga orang-orang korban-korban seperti institusi gereja seperti Socrates dan lain sebagainya itu akhirnya dibunuh, minum racun dan sebagainya. Karena kemapanan dari institusi gereja, sehingga pengetahuan itu 100 tahun mandek. Karena bahwa tidak ada kebenaran yang dikeluar dari institusi gereja, orang-orang di luar dari pandangan-pandangan gereja itu harus dibunuh. Kemudian muncullah satu paradigma besar yang mencoba untuk menghancurkan atau mencoba untuk mengalahkan atau meruntuhkan, bahasa sederhananya meruntuhkan paradigma Kartesian ini. Muncullah apa yang kita sebut sebagai paradigma bahwa pusat alam semesta itu bukan bumi. Pusat alam semesta itu matahari sebagai pusatnya, yang kita sebut sebagai teori heliosentris. Paradigma ini kemudian berkembang, cara pandang ini kemudian berkembang. Para ilmuwan mencoba untuk berani keluar dari kevakuman institusi gereja dengan pengadilan inkuisisinya yang mencoba untuk membunuh para tokoh itu dan tanpa pengadilan yang jelas dan kekuatan hukum yang pasti. Kemudian berkembang dan sampailah kemudian banyak para ilmuwan mengeluarkan teori-teori yang berkembang. Ini sebenarnya satu terobosan dalam perkembangan pengetahuan yang sangat besar. Ketika paradigma Kartesian ini mencoba untuk diruntuhkan paradigma Newtonian ini, muncullah paradigma yang mencoba untuk melihat bahwa alam semesta ini bukan sesuatu yang kaku. Pengetahuan itu harus dibimbing dengan nilai-nilai humanisasi, dengan nilai-nilai kemanusiaan yang bagus. Nah, paradigma holistik yang coba ditawarkan oleh Hussein Herianto ini adalah dia mencoba untuk melihat bahwa ada satu ritme atau satu garis yang menghubungkan antara filsafat, sains dan nilai-nilai kemanusiaan yang lain, bahwa pengetahuan-pengetahuan semacam ini sebenarnya tidak bertumpu pada upaya perenungan semata. Jadi filsafat, sains dan sebagainya itu bertumpu pada kondisi real kehidupan manusia yang coba untuk diselesaikan, atau manusia mulai mencari jawaban-jawaban dari kegelisahan, dari pertanyaan-pertanyaan besarnya, tidak mulai dari perenungan, tidak hanya bertumpu pada perenungan, tetapi seperti yang ditawarkan oleh sains, bahwa ada satu penelitian yang coba untuk didudukan ada. Jadi segala sesuatu itu harus kalau sains, misalnya kita mencoba untuk melihat metode sains, bicara kebenaran sains itu harus dibuktikan. Sains tidak menerima kebenaran yang tidak bisa dibuktikan. Sedangkan filsafat mencoba, kalau kita belajar lebih jauh, sebenarnya filsafat ini tidak hanya bertumpu pada pertanyaan-pertanyaan yang menyusahkan dan sebagainya, mengawang-awang. Itu kekeliruan kebanyakan orang mencoba untuk melihat filsafat seolah dia hanya bertumpu pada pertanyaan-pertanyaan mengawang. Filsafat itu bisa membumi sebenarnya, karena dari awal filsafat itu dihadirkan untuk meruntuhkan kemapanan dari institusi pemerintahan pada saat itu. Orang-orang mulai mencoba untuk menyerap perkembangan filsafat yang coba dipadukan dengan perkembangan yang mulai masif dengan saintifik. Nah, paradigma holistik yang ditawarkan oleh Hussein Herianto ini sebenarnya sangat bagus sebagai satu terobosan pengetahuan, yang kalau dalam ilmu sains itu sekarang yang ditawarkan oleh salah satu tokoh, bahwa metode sains itu sekarang itu apa istilahnya, ada satu
satu paradigma sains yang kebenarannya itu dia harus bisa saling menguji satu sama lain. Sains itu bagusnya adalah kebenaran sains itu masih terus terbuka. Beda dengan kita tidak mencoba untuk membanding-bandingkan antara agama dengan sains, tapi sains itu terbuka, dia kebenaran sains itu sifatnya mungkin. Jadi ketika paradigma ke depan itu akan dihadirkan kembali dengan cara pandang baru, sains itu tidak pernah tertutup untuk menerima keterbukaan atau pengetahuan yang mencoba untuk melihat kemapanan sains itu lebih jauh. Sementara kalau kita bicara agama, kebenaran agama itu terbukti di belakang. Kita melihat bahwa agama itu muncul dari satu keyakinan terlebih dahulu. Kita meyakini dulu kejadian itu, baru kemudian kebenaran-kebenarannya itu bergantung dari pengalaman personal atau kebatinan dari kita masing-masing. Itu yang coba untuk kita lihat awal dari apa yang ditawarkan oleh Hussein Herianto. Lebih jauh, kalau kita coba untuk membedah lebih jauh di bab-bab yang ditawarkan oleh Hussein Herianto,